Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Salam. Salam. Mari kita akan segera mulai Gersel pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan naikkan doa. Biarlah setiap jalannya acara Gersel pada malam hari ini selalu dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu yang selalu luar biasa kami rasakan hingga sampai saat ini, dan tentu untuk selama-lamanya Tuhan selalu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu selalu ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan yang berkuasa dan berdaulat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu selalu luar biasa kami rasakan. Meskipun seringkali kami dalam kesulitan, sakit penyakit, kami percaya bahwa Tuhan selalu bekerja. Bahkan melalui kehidupan kami, kemuliaan-Mu boleh terjadi Tuhan. Mujizat-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Allah Bapa di surga, sebentar lagi kami mau ibadah Gersel pada malam hari ini Tuhan. Kami mau serahkan jalannya Gersel pada malam hari ini, mulai awal, pertengahan, sampai selesainya nanti Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang ajaib selalu menyertai jalannya Gersel pada malam hari ini Tuhan. Kami mau sesuatu boleh terjadi di dalam kami malam hari ini, bukan suatu kebetulan, tentu karena rencana Tuhan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau telah mengajar kami sehingga kami boleh belajar setia untuk memuliakan-Mu Tuhan. Dan karena kami percaya Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang lain Tuhan akan menjamahnya. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik agar boleh selalu bersekutu hanya dengan-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan setiap alat dan kelengkapan untuk menunjang jalannya Gersel pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan fungsinya yang terbaik untuk kami pergunakan untuk menunjang jalannya Gersel pada malam hari ini Tuhan. Baik itu kelistrikan, alat musik, multimedia, dan yang lainnya Tuhan akan berkati, memberikan fungsinya dan kegunaannya dengan baik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan jalannya Gersel pada malam hari ini. Haleluya, amin. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah
janjimu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya janjimu ajaib. Kami selalu percaya Tuhan, Terlukis dalam kehidupan kami Bapa, melalui pekerjaan, melalui karya-Mu yang ajaib. Kau selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kau Allah yang setia baik, sungguh besar setiamu. Ya padaku, Yesus Tuhan. Kau sungguh percaya. Janjimu terjadi, janjimu tiada nabi, janjimu digenapi atas hidup kami. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku takut. Kau besertaku, Yesus Kau penolongku, Yesus Kau kekuatanku. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau, kekal selamanya. Kau yang layak ditinggikan, layak dimuliakan, layak diagungkan. Kau Tuhan, haleluya. Bersyukur Yesus, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan dalam hidupku. Percaya Yesus. Haleluya. Tuhan, ajar kami untuk selalu memiliki iman yang penuh dengan sukacita dan percaya bahwa janjimu selalu ya dan amin bagi Haleluya. kami, Ya. orang-orang yang percaya dan memiliki iman. Tuhan, Haleluya. Terima kasih Yesus. ketika kami dalam kesesakan, maka
Tuhan akan hadir di dalam kelegaan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami dalam kesulitan, maka Engkau Allah yang akan memberikan caranya yang ajaib, dengan jalan keluar yang terbaik bagi kami Tuhan. Ketika kami dalam sakit penyakit, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi kami. Kami selalu percaya bahwa Engkau selalu berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada dan bekerja untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Sungguh ku percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang baik, Allah yang selalu ajaib, selalu bekerja di dalam kehidupan
rasa syukur kami yang sebentar kami telah naikkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu luar biasa di dalam kami Tuhan. Bahkan melalui malaikat-malaikat-Mu Tuhan telah membimbing kami, menjagai kami, sehingga kami beroleh kemenangan yang hanya dari-Mu Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu selalu nyata di dalam setiap kami Bapa. Malam hari ini Tuhan kami mohon penyertaan-Mu melalui firman yang mau disampaikan hamba-Nya Bapak Elisa. Tuhan akan berkati, Tuhan akan memberikan hal yang terbaik melalui hamba-Nya Bapak Elisa, sehingga secara khusus Engkau akan hadir melalui firman yang selalu kami nantikan, yang selalu kami percayai bahwa iman tersebut memiliki kuasa. Iman tersebut akan mengubahkan kami. Iman tersebut akan memberikan berkat secara berkelimpahan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya ke dalam tangan kuasa-Mu kami buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar boleh dimasuki oleh firman Tuhan, sehingga iman tersebut boleh tumbuh subur di dalam setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu boleh terjadi di dalam kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan jalannya renungan firman pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kita katakan selidiki aku, lihat hati kami Tuhan, lihat hati kami, ajar kami untuk sungguh-sungguh mengenal-Mu Bapa, sungguh percaya firman-Mu boleh hadir, karena kami memiliki iman yang Maha Tahu, firman-Mu yang memiliki kuasa, karena kami percaya. Haleluya Yesus. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, yes, lihat hatiku. Kami mau apakah selalu memberikan perubahan bagi kami. Yesus, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha mengerti akan setiap kebutuhan kami hidupku. Haleluya. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebahagiaan kami mau serahkan setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami. Kami mau serahkan setiap cita-cita kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biar Engkau yang selalu berdaulat di dalam kehidupan kami. Telah setia, kau dapati aku tetap setia, kau dapati aku tetap setia. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Elisa untuk menyampaikan renungan firman. Kita akan bersatu dalam doa Bapak Ibu semua. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Engkau telah hadir di tempat ini Tuhan untuk melawat setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami dapat bersatu berkumpul itu semua karena anugerah yang dari Engkau Yesus Tuhan. Kami berada di tempat ini, kami bawa korban syukur kami mau merenungkan firman-Mu itu Tuhan. Biarlah kami semakin dikuatkan, kami dapat mempelajari hal-hal yang baru yang menguatkan kami Tuhan. Berbicara atas kami Tuhan, berikan kami roh hikmat, roh wahyu yang pengertian agar kami dapat mengerti firman itu, karena firman-Mu itulah terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala puji, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ada salam Bapak Ibu semua. Ya, kita bersatu kembali di pertemuan-pertemuan ibadah Kersel ya. Seberapapun yang hadir saat ini, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu ya. Dan kita akan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Yang akan kita pelajari pada malam hari ini ya, yaitu tentang proses yang dari Tuhan atau kutukan ya. Di dalam kehidupan kita pastinya pernah berpikir ya, saat-saat ini tuh saya mendapat masalah, mendapat tantangan, pergumulan, mungkin penderitaan. Itu apakah kutukan atau proses dari Tuhan? Mungkin setiap manusia berpikir seperti itu. Orang-orang yang percaya juga mungkin berpikir seperti itu. Apakah ini tuh proses dari Tuhan atau kutukan? Kok saya masih seperti ini? Padahal saya itu sudah pelayanan, sudah setia dengan Tuhan. Kok masih ada pergumulan, masih ada penderitaan? Nah, itu yang akan kita
renungkan, yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu tentunya kita melihat cerita tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab, yaitu tentang Yusuf. Pastinya kita juga pernah mendengar, bahkan sudah tahu Yusuf itu siapa, ya kan. Belajar dari Yusuf, yaitu 13 tahun menderita. Jadi kalau dilihat itu di grafik, cara itu bahasanya itu menurun gitu. Banyak penderitaan, semakin menurun sebelum akhirnya apa? Yusuf itu dibawa naik, bahkan menjadi seorang nomor 2 penguasa di Mesir. Itu juga melewati proses yang panjang sebelum menjadi orang nomor 2 penguasa di Mesir sebagai Perdana Menteri. Ya. Ketika hidup terasa terus menurun, kalau kita renungkan ya, di dalam kehidupan kita mungkin ya, sudah mencoba hidup benar, sudah mencoba jujur di dalam hidup kita dan takut akan Tuhan bahkan, tetapi keadaan justru bergerak semakin memburuk seakan-akan itu. Saya sudah mengerjakan ini pelayanan setiap minggu, hadir persekutuan Kersel hadir, kok seakan-akan memburuk dalam hidupnya, semakin tambah masalah ya. Sudah mencoba pelayanan tapi malah seakan-akan disingkirkan, dihianati orang, tetangga, lingkungan mungkin ya. Sudah menjaga kekudusan tapi malah difitnah ini itu ya, dan nama baik kita hancur. Mungkin pernah mengalami seperti itu ya. Di titik ini batin kita itu pasti menjerit, Tuhan ini kok sebenarnya sedang memproses saya atau gimana, atau sedang mengutuk ini sebenarnya, sedang memproses saya menjadi emas atau sedang dikutuk karena nasib buruk. Nah mungkin ada pemikiran seperti itu, dan itu bisa pasti berpikir seperti itu ya. Kalau kita melihat Yusuf itu 13 tahun di ruang gelap ya. Kita sering membaca di kisah Yusuf itu secara langsung. Kita lihat dari sumur langsung ke istana bukan, tetapi ada proses yang dilewati oleh Yusuf. Tidak langsung menjadi penguasa, ada proses. Padahal kenyataannya sangat tragis di kehidupan Yusuf itu ya, selama 13 tahun ya. Grafiknya itu menurun. Jadi dari yang pertama, dari Yusuf itu yang dimasukkan ke dalam sumur itu ya, Yusuf ini dikhianati dan dibuang oleh saudara kandungnya sendiri. Yusuf ini dibuang oleh saudara kandungnya sendiri. Itu bisa dibayangkan bahwa ibu saudara semua ya, bisa dibayangkan. Mungkin kalau kita mengalami hal seperti itu, mungkin sudah dendam, sudah benci, sudah perasaannya sudah tidak bisa dibayangkan. Dimasukkan ke dalam sumur Yusuf. Tapi karakter Yusuf ini memang sangat bagus, berintegritas, jujur, pemaaf juga, kasih dia itu ya. Terus juga yang tantangan yang kedua yang dihadapi Yusuf itu dijual, dia sebagai budak ini, dijual sebagai budak ya. Jadi
Kalau sebagai budak itu banyak tekanan pastinya. Tidak merasa bebas gitu. Merasa tertekan, berada di bawah orang, tekanan orang. Enggak mengalami kebebasan. Ya, jadi setelah masuk sumur terus dijual sebagai budak. Ya. Terus setelah itu apa? Dimasukkan penjara di bawah tanah. Difitnah melakukan pelecehan. Difitnah melakukan pelecehan oleh istri Potifar. Saat ia justru sedang mempertahankan kekudusan hidupnya. Dia sedang mempertahankan kekudusannya. Dia takut akan Tuhan. Setia. Mempertahankan kekudusannya. Kok yo difitnah itu. Difitnah oleh istri Potifar. Nah, ini kan bisa dibayangkan ya Bapak Ibu. Yang dialami Yusuf saat itu. Nah, secara kasat mata Bapak Ibu Saudara, tidak ada tanda-tanda urapan itu kalau dibayangkan itu. Tidak ada tanda-tanda urapan dari Tuhan seolah-olah. Banyak masalah yang dari sumur malah setelah itu dijual sebagai budak, di penjara. Seakan-akan kan kalau dipikir-pikir ya enggak ada urapan Tuhan itu. Enggak ada tanda-tanda urapan Tuhan. Kayak seakan-akan kutuk gitu ya yang dialami. Kutuk. Logika manusia pasti menyimpulkan bahwa Yusuf itu sedang berada dalam kutuk, nasib buruk. Nah, kalau kita melihat apa bedanya proses dari Tuhan dan kutukan. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita tahu bahwa penderitaan bertubi-tubi yang sedang kita alami saat ini adalah proses pembentukan Tuhan. Bagaimana kita tahu? Atau bukan sebuah kutukan. Nah, ujilah melalui respon batin kita Bapak Ibu Saudara semua. Ujilah melalui respon batin kita. Apakah yang kita alami ini proses pembentukan Tuhan atau sebuah kutukan? Nah, kalau kita melihat bedanya kutukan nasib buruk dan proses pembentukan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, kutukan nasib buruk itu adalah penderitaan yang menghancurkan esensi jiwa kita, ya, jiwa manusia. Ya, kutukan nasib buruk adalah penderitaan yang menghancurkan jiwa manusia. Membuat apa? Membuat manusia itu semakin pahit, semakin sinis, semakin menjadi pembenci, ya, dan melahirkan keinginan kuat untuk membalas dendam dengan cara yang kotor. Nah, itu kutukan nasib buruk. Ini yang timbul, menghancurkan esensi jiwa yang menjadi pahit, sinis, pembenci, ya, membalas dendam dengan cara kotor. Dan apa itu proses pembentukan Tuhan? Kalau yang tadi itu kutukan, ya, dan proses pembentukan Tuhan itu apa? Yaitu dalam kedaulatan Tuhan, dalam kedaulatannya Tuhan sanggup memakai penderitaan untuk membongkar apa Bapak Ibu Saudara semua? Membongkar ego, berhala ego, ya, melalui penderitaan, ya, bisa sanggup membongkar berhala, yaitu berhala ego, terus membuat karakter itu, membentuk karakter kita itu menjadi baik dan membawa kita makin bergantung kepada Tuhan. Nah, itu proses pembentukan Tuhan. Jadi sudah jelas kutukan dan proses pembentukan. Sudah kita lihat perbedaannya Bapak Ibu Saudara semua. Nah, apakah itu kutukan atau nasib buruk? Kita lihat. Saya ulangi lagi. Apakah kutukan atau nasib buruk itu benar ada? Nah, pertanyaannya seperti itu. Kutukan, nasib buruk, apakah itu benar ada? Nah,
Kalau kita melihat secara Alkitab, ya, kutukan itu nyata, Bapak Ibu, Saudara semua. Kutukan itu nyata. Tapi bagi orang percaya, penderitaan bukan lagi tanda kutuk penghukuman, Bapak Ibu. Bagi orang percaya ini. Bagi orang percaya, penderitaan bukan lagi tanda kutuk penghukuman. Nah, kutukan terdalam adalah berada di bawah murka Allah. Kalau kita melihat di dalam Alkitab itu, kutukan terdalam adalah berada di bawah murka Allah karena apa? Karena dosa. Karena di Galatia 3 ayat 10 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, itu di Galatia 3 ayat 10. Nah, tetapi di Injil memberi kabar yang jauh lebih besar di ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-13 di situ dikatakan bahwa Injil memberi kabar yang lebih besar, yaitu Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya. Kutuk kita sudah ditanggung melalui penebusan Kristus, itu di ayat yang 13, ya. Penderitaan bisa menjadi apa? Menjadi disiplin dan pembentukan, teguran atau panggilan untuk bergantung lebih dalam kepada Tuhan. Ini bagi orang percaya. Penderitaan itu bisa menjadi disiplin, ya, pembentukan, teguran, panggilan untuk bergantung lebih dalam kepada Tuhan. Nah, bagi orang percaya, penderitaan itu bukan tanda bahwa Kristus gagal menebus kita. Nah, Tuhan sudah menebus saya, sudah menebus kita semua. Kok masih menderita? Bukan berarti Tuhan Yesus itu gagal menebus kita. Kutuk dosa sudah dipatahkan di salib Kristus. Yang tersisa bukan lagi kutuk penghukuman, Bapak Ibu Saudara, melainkan proses. Inilah proses pemurnian, disiplin dan pembentukan Bapa. Nah, itu proses pemurnian, bukan lagi kutuk penghukuman, tapi itulah melalui penderitaan kita diproses dalam pemurnian, kedisiplinan dan pembentukan Bapa. Nah, kalau memang mungkin kita pernah berpikir, kalau ini memang proses Tuhan, kenapa kok hati saya kok masih pahit ya, mengalami hal seperti ini kok masih rasanya pahit ya, kecewa mungkin ya. Jadi proses Tuhan tidak berarti hati kita itu langsung tenang, langsung lembut dan penuh senyum. Kadang proses Tuhan itu justru membongkar isi hati yang selama ini tersembunyi di dalam diri orang-orang percaya, dalam diri kita, ya, membongkar isi hati yang selama ini tersembunyi melalui proses Tuhan. Nah, isi hati apa? Yaitu yang bisa dibongkar, timbul dalam hidup kita: amarah, kecewa, takut, ya, iri, rasa tidak adil, dan keinginan itu untuk membalas dendam. Nah, itu bisa membongkar ini isi hati. Jadi proses Tuhan bukan berarti hati kita itu langsung bebas dari pahit. Nah, tapi proses Tuhan itu tidak selalu mencegah luka muncul. Nah, itu bahasanya. Proses Tuhan tidak selalu mencegah luka muncul,
Tapi proses Tuhan mencegah luka menjadi racun permanen dalam jiwa. Ya, jadi melalui proses Tuhan bisa mencegah luka yang di dalam hati kita itu, yang menjadi racun. Semakin lama kalau dibiarkan, kalau sudah terlanjur menempel itu bahaya, menjadi racun permanen dalam jiwa. Nah, itu melalui proses Tuhan itu bisa dicegah melalui proses yang dari Tuhan. Ya, luka-luka, kepahitan. Nah, terus Allah itu memang yang berdaulat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan kepada kita, tetapi Tuhan adalah yang mengatur, yang sanggup merajut kejahatan orang lain menjadi kebaikan bagi kita. Kalau ada orang lain yang jahat kepada kita, itu malah menjadi kebaikan bagi kita. Bisa merajut, Tuhan sanggup merajut semuanya itu. Nah, ini bisa dinyatakan Bapak Ibu, kalau ada orang lain mulai melakukan kejahatan, ya, melakukan kejahatan dan menjadi kebaikan bagi kita. Dan itu bisa dinyatakan di dalam Alkitab di Kejadian 50 ayat 20 itu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Ini jelas di dalam Kejadian 50 ayat 20. Orang lain mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu yang dikatakan di Kejadian 50 ayat 20. Nah, kita melihat sikap di tengah tekanan. Mengapa proses itu tidak berubah menjadi kutukan bagi Yusuf? Kalau kita lihat lagi di cerita Yusuf, proses itu kok tidak menjadi kutukan bagi Yusuf ya, karena Yusuf itu tidak membiarkan dirinya dikurung oleh identitas sebagai korban ya. Dia tetap berpegang teguh pada Tuhan, tetap setia, takut akan Tuhan, tetap pemaaf ya. Tidak terpengaruh oleh lingkungan, tidak terpengaruh dari orang lain. Identitasnya tidak sebagai korban, ya. Tidak merasa kecewa, amarah, tidak merasa kayak membenci, balas dendam, tidak. Ya. Dia tetap profesional bahasanya, tetap profesional di rumah Potifar maupun di dalam penjara pada saat itu. Di bawah tanah. Yusuf tidak mogok kerja. Dia tetap menjadi pekerja yang paling beres dan dipercaya. Nah, tetap tidak lemah, tetap bekerja, tetap beres pekerjaannya. Ya, paling beres, dipercaya. Kalau mau membaca itu di Kejadian 39 ayat 22. Nah, itu pasti tahu nanti ceritanya. Intinya di situ. Di Kejadian 39 ayat 22. Dan Yusuf itu juga bisa menjaga integritasnya, Bapak Ibu Saudara. Yusuf tidak membiarkan kebusukan perilaku orang-orang di sekitarnya mendikte kemurnian karakternya di hadapan Tuhan. Tidak terpengaruh ya. Meskipun di jahat lingkungannya ya, di sekitar lingkungannya mungkin berbuat jahat kepadanya, tidak mempengaruhi kemurnian karakternya di hadapan Tuhan. Jika Tuhan menaruh kita mungkin di dalam penjara, di dalam tekanan, di dalam lingkungan yang tidak baik, jadi jadilah yang paling berintegritas Bapak Ibu, yang berintegritas tinggi dimanapun
kita berada di lingkungan kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah terpengaruh dari orang-orang yang sudah mungkin berbuat jahat, mulai berbuat jahat. Tetap berintegritas, setia, takut akan Tuhan. Itu yang dikerjakan Yusuf. Nah, kisah Yusuf itu bukan hanya sekedar motivasi, ya, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar motivasi yang dari 0 sampai menjadi penguasa di situ. Tetapi kisah Yusuf ini bisa kita lihat itu sebuah gambaran atau bayangan dari Yesus Kristus. Ini menyerupai, ya, karena di dalam Perjanjian Lama itu kalau kita mau lihat pasti itu ada gambaran seperti Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, Yesus adalah orang yang benar sejati yang tidak memiliki kesalahan apapun. Namun dia dikhianati oleh saudaranya manusia, dijual seharga 30 keping perak. Ini kan sesuai ceritanya kan, ya kayak sama, ya, sama. Di situ dijual seharga 30 keping perak. Yusuf tadi juga dijual, ya, dan dikhianati. Yusuf juga dikhianati, difitnah oleh penguasa agama. Yusuf juga difitnah, itu difitnah oleh saudara-saudaranya, ya, dan dijebloskan ke dalam sumur maut, yaitu apa? Disalib Kristus. Yang paling dalam itu salib Kristus. Yesus menanggung kutukan. Nah, ini Yesus menanggung kutukan yang seharusnya menimpa kita, tetapi mendapatkan pemulihan, pembelaan, dan kepastian bahwa masa depan kita aman di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa yang sudah dikerjakan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa kesimpulannya Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak sedang mengutuk kita, ya, melalui runtuhnya keadaan di sekeliling kita mungkin. Jadi Tuhan itu sedang mengikis berhala ego kita di ruang gelap, ya, pergumulan kita, masalah kita. Tuhan sedang mengikis berhala ego kita, agar ketika Tuhan itu membawa naik ke ruang yang lebih terang, karakter kita sudah siap menampung bobot kemuliaannya, menampung bobot, sudah siap, ya, melalui proses yang dari Tuhan, ya, kita sudah siap menjadi karakter, ya, yang menampung bobot kemuliaannya. Nah, sebab ya, di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini di ayat yang terakhir, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara semua, firman Tuhan yang sangat menguatkan hati kita semua, Bapak Ibu. Jadi di ayat yang terakhir ini, Tuhan itu sudah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yang itu yang dikatakan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, Bapak Ibu, bukan kecelakaan. Nah, jadi marilah kita tetap setia, tetap takut akan Tuhan, tetap setia di dalam
proses Tuhan. Nah itu pesan, jangan sampai terpengaruh dari lingkungan yang mungkin saat ini mengganggu, yang lingkungan yang jahat. Nah, kita tetap berpegang teguh, tetap setia di dalam proses Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara nggih. Nah, ini yang dapat kita renungkan pembelajaran firman Tuhan malam hari ini. Bila ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan bersatu dalam doa Bapak Ibu. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah bersama-sama belajar tentang cerita di dalam Alkitab, yaitu Yusuf yang begitu kuat menghadapi penderitaan yang dia alami pada saat itu Tuhan, yang mengingatkan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau Yesus, agar kami tetap berpegang teguh seperti yang dialami Yusuf, sehingga pada akhirnya Yusuf memperoleh hal yang luar biasa, bahkan menjadi orang nomor 2 penguasa di Mesir sebagai Perdana Menteri. Ini hal yang luar biasa, melalui integritas yang sangat begitu kuat, tetap setia dalam proses Tuhan, tidak pernah merasa dendam, dia tetap mau setia dengan Engkau. Itu mengingatkan kami Tuhan, sebagai orang yang percaya, kami mau Tuhan untuk tetap setia berjalan di dalam proses Tuhan, karena itu yang dapat membentuk kedisiplinan, kejujuran, integritas kami semakin kuat menuju ke jalan yang terang bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Kita satukan hati kita mendoakan saudara kita yang sakit dan dalam pergumulan. Kiranya Tuhan menjamahnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan di malam hari ini untuk firman Tuhan dan kebenaran yang sudah kami dengarkan melalui hamba-Nya Pak Elisa. Tuhan berkati kami, supaya bisa menerima setiap kebenaran itu dan melakukan dalam hidup kami. Berkati juga Pak Elisa yang menyampaikan firman Tuhan, terus memberkati dalam pelayanan, pekerjaan dan kehidupannya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan malam hari ini untuk saudara-saudara kami yang saat ini hadir di tengah kami di tempat ini bersama-sama dengan kami bersekutu. Kami berdoa untuk Mbah Pasmi, Bu Eka, Pak Priyadi. Kami berdoa untuk Pak Elisa, Farhan, Adriel, Ivana, dan kiranya Engkau terus menyertai kami, memampukan kami, dan kami terus bersyukur dan mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Dengan kesehatan yang kami terima, anugerah-Mu yang luar biasa, kami bisa ada di tempat ini. Terus berkati kami dalam kehidupan kami, keluarga kami, supaya Tuhan menjamah hidup kami, memberkati, mengurapi, dan melawat setiap keluarga demi keluarga. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, Tuhan, Mbah Rasno, Tuhan berkati anak-Mu ini, Tuhan menjamah, memberikan kesehatan, kesabaran, dan pemulihan di dalam kehidupannya. Berkati setiap obat yang dikonsumsi, yang dimakan dan diminum, kiranya menjadi sarana kesembuhan untuk Mbah Rasno. Berikan kesabaran dalam menjalani setiap proses kehidupan, dan kami percaya bahwa dalam firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, bukan kutukan tetapi kami percaya ini adalah proses kehidupan yang memang harus dilalui saudara kami Mbah Rasno. Berkati Mbah Pasmi yang merawat dan anak-anak yang lain, Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh merawat dengan penuh cinta kasih sehingga Mbah Rasno dapat kembali pulih. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini belajar sekolah, di mana saat ini sedang menantikan pembagian rapot setelah tes. Tuhan berkati
kegiatan yang dilakukan di sekolah. Tuhan menyertai. Bahkan kami secara khusus berdoa untuk anak Farhan yang akan mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional tanggal 18 nanti. Tuhan memberkati, berikan kelancaran sehingga bisa mengerjakan dengan baik, dan kami percaya Tuhan rancangan-Mu yang terbaik, berikan hikmat supaya bisa mengerjakan, dan semua biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bekerja di luar negeri, Pak Mas Kakak, Mas Samuel, Tuhan berkati mereka di mana mereka saat ini bekerja. Kami percaya Tuhan menuntun, menjamah, dan memberikan kemudahan dalam setiap proses, dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan. Tuhan berikan kemudahan, kelancaran sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Dan kami rindu Tuhan, mereka boleh kembali nanti ke Indonesia dengan sukses. Mereka dapat mencapai apa yang dicita-citakan, dan mereka boleh menjadi kesaksian yang baik bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Berkati mereka kesehatan, keselamatan, anugerah-Mu, damai sejahtera, sukacita atas mereka. Berkati keluarga yang ditinggalkan supaya tetap di dalam Tuhan dan terus mensupport, mendukung, dan terus mendoakan. Dan kami percaya bahwa pada waktunya mereka akan kembali bersama-sama dengan keluarga, dan sukacita Tuhan nyata dalam setiap keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pengerja yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan dalam setiap pelayanan, ibadah, ataupun yang lain. Tuhan memberkati mereka semua. Kami dapat melakukan yang terbaik, semua untuk kemuliaan Tuhan. Berkati ibadah besok Minggu, berkati Pak Pur yang akan menyampaikan firman. Tuhan menyertai, berikan hikmat supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh kami terima, kami lakukan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk latihan kami sebentar lagi lancar, alat yang digunakan bisa berfungsi dengan baik, dan besok Minggu ibadah dapat dilaksanakan dengan baik. Berkati cuaca, berkati semua perlengkapan peralatan yang kami gunakan, pengurapan Tuhan atas alat-alat ini, dan alat ini boleh menjadi sarana supaya kami boleh menerima berkat Tuhan melalui ibadah besok Minggu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan kami, segala beban hidup kami. Kami percaya Tuhan sanggup menolong dan pasti ada jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Kami Yesus, kami puja. Kurang dawa ya. Nah iya. Sing pertama mung cendhen ya. Iya iya. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan
puji luwih tahtamu, sembah dan puji luwih tahtamu, sembah dan puji luwih tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji luwih tahtamu, sembah dan puji luwih tahtamu, sembah dan puji luwih tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji luwih tahtamu, sembah dan puji luwih tahtamu, sembah dan puji luwih tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, sembah dan puji luwih tahtamu, sembah dan puji luwih tahtamu, sembah dan puji luwih tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi, dialah Tuhan kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku
aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan